Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Gaji kamu kan besar, masa bantu cicilan mobil adikmu sendiri saja perhitungan? Ingat, kamu tinggal di tanah keluarga kami. Kalimat itu meluncur tajam dari mulut ibu mertuaku. Sementara tangannya menyodorkan surat tagihan leasing yang nominalnya bikin jantungku mau berhenti berdetak. Di sudut ruangan, Dani, adik iparku yang pengangguran itu, malah asyik selfie dengan kunci mobil barunya. Sama sekali nggak peduli kalau aku yang harus menanggung beban gaya hidupnya. Aku cuma bisa menelan ludah pahit. Rasanya dadaku sesak banget. Seolah-olah seluruh oksigen di ruang tamu sempit ini tersedot habis oleh keserakahan mereka. Bayangkan saja, dia yang beli mobil buat pamer di tongkrongan. Tapi, slip gajiku yang mau dijadikan jaminan potong gaji setiap bulan. Kalau kamu nolak, silahkan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Ancam ibu lagi. Matanya melotot tajam, seolah aku ini menantu paling durhaka sedunia. Mereka pikir mereka memegang kartu as karena aku menumpang di tanah warisan kakek Dani, tempat kami membangun rumah kecil ini. Tapi mereka nggak tahu. Ada satu rahasia besar tentang tanah ini yang sudah aku simpan rapat-rapat. Sebuah fakta yang bakal membalikkan keadaan dan bikin mereka menyesal seumur hidup. Namaku Maya, seorang staf administrasi biasa yang setiap hari harus berjibaku dengan macetnya jalanan kota demi gaji UMR. Rasanya tulang-tulangku mau rontok setiap kali sampai di rumah kontrakan. Ralat, rumah yang dibangun di atas tanah mertua. Sudah 3 tahun aku dan Mas Bayu, suamiku, menempati rumah semi permanen yang kami bangun dengan susah payah di halaman belakang rumah induk mertuaku. Niat awalnya sih biar irit biaya sewa, tapi nyatanya biaya batin yang harus aku bayar jauh lebih mahal daripada uang kontrakan manapun. Setiap tanggal muda, gajiku rasanya cuma numpang lewat di rekening. Bukan cuma buat kebutuhan dapur kami, tapi juga seringkali tersedot buat bantu-bantu ibu mertua yang hobinya belanja perabotan yang nggak penting. Aku sih masih berusaha sabar, menganggap itu sebagai bentuk bakti menantu. Tapi yang bikin dadaku sesak bukan cuma itu, melainkan keberadaan Dani, adik iparku yang umurnya sudah 24 tahun, tapi kelakuannya kayak raja kecil di Istana Kardus. Dani itu pengangguran sukses. Kerjanya tiap hari cuma bangun siang, main game online sampai subuh, dan nongkrong di warkop depan gang. Tapi gayanya, ampun deh, kalah sama direktur perusahaan. Bajunya harus distro, rokoknya harus yang mahal, dan paket datanya nggak boleh putus. Siapa yang bayar? Tentu saja Mas Bayu, yang artinya ngambil jatah uang belanja dapurku. Sabar ya Mai, Dani kan belum dapat panggilan kerja. Kita sebagai kakak ya wajib bantu. Itu kalimat andalan Mas Bayu. Setiap kali aku protes, kalau uang susu anak kami terpakai buat beli kuota Dani. Mas Bayu itu orangnya terlalu baik. Atau lebih tepatnya, gak tegaan sama keluarganya sendiri. Sampai lupa kalau istrinya ini sering makan hati. Sore itu, aku pulang dengan kepala pening karena dikejar deadline laporan bulanan. Harapanku cuma satu, sampai rumah bisa rebahan sebentar sebelum masak buat makan malam. Tapi baru saja motor Beatku masuk halaman, aku lihat ada 3 orang sales berpakaian rapi sedang duduk di teras rumah mertua, menyodorkan brosur-brosur mengkilap ke arah Dani dan ibu. Aku memarkir motor dengan perasaan gak enak. Tumben-tumbenan ada sales mobil datang ke rumah kami. Setahuku, motor Dani saja pajaknya sudah mati 2 tahun gak dibayar-bayar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka cuma nyasar, atau Dani cuma iseng tanya-tanya doang buat gaya-gayaan di status WhatsApp. Mamanya sudah pulang. Sapa Dani dengan senyum yang menurutku terlalu lebar dan mencurigakan. Biasanya dia cuek bebek kalau aku datang. Paling cuma melirik sebentar terus lanjut main HP. Tapi kali ini tatapannya beda.
kayak serigala yang baru lihat domba gemuk lewat. Ibu mertua juga langsung berdiri menyambutku. Sikap yang sangat langka terjadi. Mei, sini duduk dulu nak. Ada rezeki nih, kita mau ngobrol sebentar. Kata ibu dengan nada manis yang justru bikin bulu kuduku merinding. Aku melirik brosur di meja. Tertera jelas gambar mobil SUV terbaru dengan tulisan DP ringan. Jantungku mulai berdetak lebih kencang. Firasat burukku mengatakan kalau rezeki yang dimaksud ibu pasti bakal jadi musibah buat dompetku. Jadi gini Mbak Maya, ini Dani mau usaha. Dia mau narik taksi online. Lumayan kan penghasilannya, bisa buat bantu-bantu rumah? Kata ibu mertua dengan mata berbinar-binar, seolah ide itu adalah solusi pengentasan kemiskinan dunia. Si sales mengangguk setuju, sambil menunjuk angka DP di brosur, 50 juta rupiah. Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Uang dari mana segitu banyak? Tabunganku memang ada, hasil kerjaku bertahun-tahun sebelum menikah. Tapi itu rencananya buat renovasi rumah, biar nggak bocor kalau hujan. Bu, 50 juta itu bukan uang kecil. Lagian, Dani punya SIM aja enggak? Mau narik gimana? Tolakku halus tapi tegas. Dani langsung cemberut. Bibirnya manyun persis anak TK yang enggak dibelikan permen. Ya elah mbak, SIM mah gampang bisa nembak. Yang penting unitnya turun dulu. Pelit banget sih sama adik ipar sendiri, sahut Dani enteng tanpa dosa. Darahku mulai mendidih. Dia bilang aku pelit. Dia yang tiap hari makan dari uang belanjaku berani bilang begitu. Mas Bayu yang dari tadi diam saja akhirnya buka suara. Tapi bukannya membelaku, dia malah memojokkanku. Dek, mungkin bisa dipinjam dulu tabungan kamu. Nanti kalau Dani sudah narik, kan bisa dicicil balikinnya. Aku menatap suamiku tak percaya. Dia tahu persis betapa susahnya aku mengumpulkan uang itu. Mas, itu uang darurat kita. Kalau ada apa-apa sama anak kita gimana? Lagian, aku nggak yakin Dani bakal rajin narik. Jawabku ketus. Pertemuan sore itu berakhir dengan wajah masam ibu dan Dani. Mereka mendiamkanku seharian. Piring kotor dibiarkan menumpuk di wastafel, sengaja biar aku yang cuci. Aku sih cuek saja. Toh aku sudah biasa dianggap ada cuma pas butuh duitnya doang. Aku pikir masalah mobil itu sudah selesai karena aku menolak memberikan uang DP. Ternyata aku salah besar meremehkan kenekatan mereka. 3 hari kemudian, sepulang kerja, aku kaget setengah mati melihat sebuah mobil SUV putih mengkilap terparkir di halaman rumah yang sempit itu, menghalangi jalan masuk motorku. Tetangga-tetangga bergerombol di depan pagar, berbisik-bisik kagum. "Wah, Bu Dani sukses ya, mantunya beliin mobil baru," seru Bu Tejo, tetangga sebelah yang mulutnya terkenal paling ember. Aku cuma bisa tersenyum kecut, bingung setengah mati. Masuk ke dalam rumah, aku melihat Dani sedang pamer kunci mobil di Instagram story-nya. Captionnya bikin mual. Alhamdulillah, hasil kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Newbies. Kerja keras apanya? Bangun tidur saja jam 2 siang. Aku langsung mencari Mas Bayu di kamar. Mas, itu mobil siapa? Duit dari mana buat DP-nya? Tanyaku menuntut penjelasan. Mas Bayu tampak gelisah, matanya nggak berani menatapku. Ibu gadai sertifikat tanah rumah ini ke rentenir, buat talangan DPD, sisanya pinjam saudara. Jawab Mas Bayu lirih. Kakiku lemas seketika. Sertifikat tanah. Tanah tempat kami menumpang ini. Terus cicilannya siapa yang bayar, Mas? Bunganya rentenir itu gila-gilaan loh. Teriakku histeris. Mas Bayu cuma menunduk. Dan jawaban yang aku takutkan akhirnya keluar dari mulutnya. Ya, rencananya ibu minta tolong kamu handle dulu bulan-bulan awal. Malam itu aku nggak bisa tidur. Perasaanku nggak enak banget. Ada sesuatu yang disembunyikan mereka. Bukan cuma soal DP, tapi soal bagaimana mereka begitu yakin aku bakal mau bayar cicilan jutaan rupiah itu. Tepat jam 12 malam, saat aku ke dapur mau ambil air minum, aku melihat ada map merah tergeletak di meja makan. Iseng aku buka, dan mataku langsung terbelalak membaca judul kop surat di dalamnya.
surat kuasa pemotongan gaji. Dan di sana, nama lengkapku sudah tertulis sebagai pihak yang bertanda tangan. Tanganku gemetar hebat memegang lembaran kertas itu. Rasanya darah di sekujur tubuhku berhenti mengalir seketika. Di sana tertulis jelas, surat kuasa pemotongan gaji, dengan namaku sebagai penjamin utama untuk cicilan Dani, yang angkanya bikin mata melotot. Gila, mereka benar-benar sudah gila, karena berencana memotong 70% gajiku setiap bulan selama 5 tahun ke depan tanpa izin. Dadaku sesak bukan main, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-paruku. Membayangkan bagaimana nasib anakku kalau gajiku ludes cuma buat gaya-gayaan omnya yang pengangguran. Belum sempat aku menenangkan diri, lampu dapur tiba-tiba menyala terang dan membuatku tersentak kaget. Di sana, ibu mertua berdiri bersandar di kusen pintu, dengan tangan terlipat di dada. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang bergincu merah tebal. Dia menatapku seolah aku ini maling yang tertangkap basah. Padahal, dialah yang sedang merencanakan perampokan terang-terangan terhadap keringatku. Tatapannya dingin, menusuk, dan penuh intimidasi yang bikin nyaliku sempat menciut. Udah baca kan? Bagus deh kalau udah tahu duluan, jadi ibu nggak perlu capek-capek jelasin panjang lebar lagi. Ucapnya enteng banget, seolah surat perbudakan itu cuma daftar belanjaan pasar. Dia berjalan mendekat, mengambil gelas air di meja dengan santai, sementara aku masih mematung menahan amarah. Besok pagi orang leasing mau datang ambil berkas, jadi kamu tanda tanganin itu sekarang biar nggak ribet pas mereka sampai sini. Lanjutnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bu, ibu sadar nggak sih apa yang ibu minta ini? Gaji aku itu pas-pasan, Bu. Cuma cukup buat makan kita sehari-hari sama bayar sekolah anak. Suaraku mulai meninggi, bergetar menahan tangis yang sudah mendesak di pelupuk mata. Aku menatap Ibu Nanar, berharap ada sedikit saja hati nurani yang tersisa di sana. Tapi nihil, wajah ibu malah mengeras, tersinggung karena aku berani membantah titah mutlaknya. Heh, Maya, kamu itu harusnya sadar diri. Jangan cuma numpang hidup doang bisanya. Bentak ibu tiba-tiba, jarinya menunjuk tepat di depan hidungku. Bertahun-tahun kamu tinggal di tanah keluarga saya gratis, nggak bayar sewa sepeser pun. Anggap aja potong gaji itu sebagai bayaran sewa yang kamu tunggak selama ini. Dasar menantu nggak tahu diuntung, udah ditolong malah ngelunjak. Keributan itu memancing Dani dan Mas Bayu keluar dari kamar mereka dengan wajah bantal. Dani melihat kertas di tanganku dan langsung menyambarnya kasar. Ah elah mbak, drama banget sih jadi orang. Tanda tangan doang apa susahnya? Cibir Dani sambil memutar bola matanya malas. Gue janji kok, kalau nanti gue udah sukses jadi selebgram atau taksi online gue rame, duit lo gue ganti. Hitung-hitung ini investasi lo buat masa depan adik ipar sendiri. Pelit amat sih. Aku menoleh ke arah Mas Bayu, satu-satunya harapanku di rumah neraka ini. Mas, kamu dengar kan? Mereka mau habisin gaji aku. Kamu suami aku, Mas. Tolong belain aku dong. Pintaku mengiba, tapi Mas Bayu justru menunduk, menghindari tatapanku. Dek, turutin aja dulu ya kemauan ibu, gumamnya lirih, yang sukses bikin hatiku hancur berkeping-keping. Aku takut tensi ibu naik lagi kalau kamu ngelawan terus. Nanti aku usahain cari tambahan lain. Malam itu berakhir dengan aku membanting pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat, meninggalkan mereka yang terus menggedor-gedor pintu memaksa tanda tangan. Aku terduduk lemas di balik pintu. Air mataku tumpah deras tanpa bisa dibendung lagi. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku bodoh yang bisa diperas selamanya karena takut diusir. Salah besar. Saat melihat wajah Mas Bayu yang pengecut dan keserakahan ibu serta Dani, rasa takutku perlahan berubah menjadi nekat. Aku menatap lemari tua di sudut kamar, tempat di mana satu-satunya senjata rahasia peninggalan bapak tersimpan. Dan aku tahu besok adalah waktunya perang. Keluar! Bawa barang-barangmu sekarang! Ibu mertua berteriak tepat di depan wajahku. Telunjuknya menuding ke arah pintu dengan gemetar karena amarah. Dani berdiri di belakangnya sambil menyeringai puas, merasa di atas angin seolah kemenangan sudah di tangan. Dengar tuh mbak, mending lo tanda tangan sekarang, daripada jadi gembel di jalanan sama anak lo. Lagian, suami lo juga gak bakal berani ngebela lo lawan ibu. Ejek Dani sambil memutar-mutar kunci mobil barunya dengan gaya sok jagoan. Aku menarik napas panjang,
berusaha menenangkan gemuruh di dadaku yang siap meledak kapan saja. Perlahan, aku bangkit dari kursi, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata dingin yang belum pernah aku tunjukkan sebelumnya. Yakin mau usir aku, Bu? Yakin ini rumah Ibu? Tanyaku dengan suara rendah tapi menusuk tajam ke ulu hati. Ibu terdiam sejenak, kaget melihat menantu yang biasanya diam dan nurut ini tiba-tiba punya nyali untuk melawan tatapannya. Udah mulai gila kamu ya? Jelas-jelas ini tanah warisan keluarga saya. Sertifikatnya aja ada di saya. Maksudnya lagi disekolahin di rentenir. Ibu menjawab dengan nada tinggi. Meski aku bisa mendengar sedikit keraguan dalam suaranya. Oh, sertifikat yang ibu gadai itu. Itu sertifikat palsu, Bu. Sertifikat bodong yang dibuat kakek dulu buat nipu orang. Jawabku tenang sambil perlahan mengeluarkan map plastik kusam dari laci yang sudah aku siapkan. Wajah ibu dan Dani seketika berubah pucat pasi, seperti mayat hidup yang kehabisan darah. Mas Bayu yang baru masuk kamar ternganga bingung melihat map di tanganku. Aku membuka map itu dan membanting akta jual beli AJB asli beserta sertifikat hak milik yang sah ke atas meja. Baca ini baik-baik. Tanah ini sudah dijual kakek kalian 30 tahun lalu ke Pak Haji Somri, bos bapakku, dan 5 tahun lalu sebelum meninggal, Pak Haji membalik nama tanah ini ke namaku sebagai hadiah pengabdian Bapak. Suasana kamar yang tadinya panas mendadak senyap mencekam. Hanya terdengar suara napas ibu yang memburu. Ibu menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak tak percaya saat membaca nama Maya Sari tertulis jelas di sana. Enggak mungkin. Ini pasti palsu. Kamu malsuin surat tanah ya? Tuduh ibu histeris, tapi suaranya pecah dan kakinya lemas hingga ia terduduk di tepi ranjang. Palsu. Silahkan cek ke BPN, Bu. Atau kita panggil Pak RT dan notaris sekarang juga biar jelas semuanya. Tantangku tanpa rasa takut sedikit pun. Dani yang tadinya garang langsung kicap. Kunci mobil di tangannya jatuh berdenting ke lantai. Jadi, selama ini kita numpang di rumah Mbak Maya? Tanyanya dengan wajah bodoh. Bukan kita, tapi kalian. Aku pemilik sah tempat ini. Tegasku penuh penekanan, membuat nyali mereka menciut seketika. Aku melangkah mendekati ibu, menumpahkan segala sakit hati yang kupendam bertahun-tahun. Selama ini aku diam karena aku menghargai Mas Bayu sebagai suami. Aku biarkan ibu bersikap semena-mena. Aku biarkan Dani maling uang belanjaku. Tapi hari ini, kalian sudah kelewatan. Kalian mau gadaikan masa depan aku dan anakku cuma buat gaya hidup sampah kayak gini. Kalian pikir aku sapi perah yang bisa diperas sampai mati? Dani tiba-tiba bersimpuh di kakiku. Mbak ampun mbak, jangan usir kita. Terus mobil ini gimana? Udah terlanjur turun unitnya. Rengeknya persis kayak anak kecil. Aku menepis tangannya jijik, lalu mengambil koper besar dan melemparkannya ke arah mereka. Itu urusanmu. Sekarang, kalian punya waktu 1x24 jam buat angkat kaki dari sini. Aku mau renovasi rumah ini, dan aku nggak butuh benalu di dalamnya. Mas Bayu, pilih sekarang. Tetap di sini sama istrimu yang sah, atau ikut ibumu ke kontrakan. 6 bulan berlalu sejak malam pengusiran yang penuh drama itu, dan rasanya seperti baru kemarin aku melihat Dani dan ibu menyeret koper-koper mereka keluar dari pagar dengan wajah tertunduk malu. Suasana rumahku kini berubah total, jauh lebih tenang dan damai, tanpa ada suara teriakan ibu yang selalu menuntut uang atau asap rokok Dani yang bikin sesak napas tiap pagi. Udara pagi yang kuhirup terasa jauh lebih segar. Seolah-olah beban ribuan kilo yang selama ini menindih pundakku sudah terangkat sepenuhnya, bersamaan dengan perginya mereka dari kehidupanku. Mas Bayu sendiri mengalami perubahan yang cukup drastis setelah kejadian itu. Meskipun awalnya dia sempat galau berat karena harus memilih antara istri atau ibunya. Tapi setelah aku beberkan semua bukti utang Dani dan kelakuan manipulatif ibunya yang selama ini dia tutup mata, dia akhirnya sadar kalau istrinya lah yang selama ini jadi korban. Dia sekarang jauh lebih rajin bekerja. Uang lemburnya selalu diserahkan utuh kepadaku. Seakan ingin menebus rasa bersalahnya karena pernah membiarkanku berjuang sendirian melawan keluarganya. Kami mulai merenovasi rumah ini sedikit demi sedikit.
menggunakan uang tabungan yang dulu hampir saja dirampok buat DP mobil Dani. Dapur yang dulu kusam dan penuh barang-barang rongsokan koleksi ibu, kini aku sulap menjadi dapur minimalis yang cantik dan bersih. Tempat favoritku mencoba resep baru. Ruang tamu juga sekarang terasa lega. Anakku bisa lari-larian dengan bebas, tanpa takut menabrak tumpukan kardus, atau dimarahi neneknya gara-gara masalah sepele. Kabar tentang nasib mereka akhirnya sampai ke telingaku lewat Bu Tejo, tetangga sebelah yang memang punya radar gosip paling akurat sekecamatan. Dengan semangat menggebu-gebu, dia menceritakan kalau mobil SUV putih kebanggaan Dani itu sudah ditarik paksa oleh pihak leasing minggu lalu di tengah jalan. Katanya, Dani sempat nangis-nangis memohon ke debt collector sampai jadi tontonan orang banyak. Tapi tetap saja unitnya diangkut karena sudah nunggak cicilan 3 bulan berturut-turut. Ternyata, karma membawa mereka terdampar di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota, daerah yang terkenal kumuh dan langganan banjir sepinggang kalau hujan deras. Bayangkan saja, mereka yang dulu sombongnya selangit dan menghina rumahku ini kecil, sekarang harus tidur berdesakan di ruangan yang atapnya bocor dan temboknya lembab. Tidak ada lagi gaya hidup mewah, tidak ada lagi pamer di media sosial. Yang ada hanya ratapan nasib yang mereka buat sendiri. Ibu mertua kabarnya sekarang sering sakit-sakitan. Darah tingginya kumat terus karena stres dikejar-kejaran tenir lain yang ternyata masih banyak sangkutannya atas nama Dani. Sementara si adik ipar kesayangan yang dulu tangannya terlalu halus buat kerja kasar, sekarang terpaksa jadi kuli panggul di pasar induk, demi bisa makan nasi bungkus sehari sekali. Gaya sok sultannya luntur seketika saat perut mulai lapar dan tidak ada lagi kakak ipar bodoh yang bisa diperas uangnya. Minggu lalu, Mas Bayu sempat menengok mereka sebentar dan pulang dengan membawa cerita kalau ibu menangis terseduh-seduh, menitipkan permintaan maaf buatku. Mas Bayu bilang mereka ingin kembali tinggal bersama karena tidak kuat bayar sewa kontrakan. Tapi dengan tegas aku menolak permintaan itu. Aku bilang ke Mas Bayu kalau aku sudah memaafkan mereka sebagai sesama manusia. Tapi untuk kembali tinggal satu atap, pintu rumahku sudah terkunci rapat dan kuncinya sudah aku buang ke laut. Sekarang, setiap kali aku duduk santai di teras rumah sore hari sambil menemani anakku bermain, aku selalu memanjatkan syukur yang tiada henti. Perjuangan dan keberanianku melawan kezaliman akhirnya berbuah manis, membuktikan kalau kita tidak boleh diam saja saat harga diri diinjak-injak. Hidupku kini bahagia, bukan karena melihat mereka menderita, tapi karena aku berhasil merebut kembali hak dan ketenanganku yang sempat dicuri oleh orang-orang yang tidak tahu diri.